Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 11. Petani dari Sukawati itu pun kemudian duduk di atas batu nisan sambil memandang berkeliling. Kuburan itu benar-benar telah sepi. Namun untuk beberapa lamanya ia tidak meninggalkan batu nisan itu. Sambil memandang daun semboja yang bergetar disentuh angin, petani dari Sukawati itu berkata kepada diri sendiri, tetapi sudah ada semacam kesadaran pada rakyat kecil. Mudah-mudahan mereka masih memiliki keberanian. Kegagalan yang pernah terjadi mudah-mudahan tidak membunuh keberanian mereka sama sekali. Petani itu pun kemudian berdiri sambil mengusap keningnya. Matahari sudah menjadi semakin rendah, dan sebentar kemudian hilang di balik cakrawala. Dan malam yang kelam pun mulai menyelubungi Surakarta. Tetapi petani dari Sukawati itu masih berada di kuburan. Ternyata ketika malam menjadi semakin kelam, sesosok bayangan yang lain bergerak-gerak di balik dinding batu yang mengelilingi makam itu. Sejenak kemudian terdengar bunyi burung kedasih yang ngelangut. Namun ternyata dari dalam kuburan itu terdengar suara burung yang sama seakan-akan menyahut suara burung yang pertama. Beberapa saat kemudian, maka sesosok bayangan yang memanggul sesuatu di pundaknya meloncat masuk dan mengendap di antara batu-batu nisan yang besar dan cungkup-cungkup yang gelap. "Bawa kemari," terdengar suara berat. "Hamba pangeran," jawab orang yang memanggul sesuatu di pundaknya itu. "Sekarang adalah giliran kita untuk menguburnya," berkata suara yang pertama. "Hamba pangeran." "Cepat, galilah tanah yang masih basah di samping kuburan Rudira." Suara itu berhenti sejenak, lalu, "Apakah kau seorang diri?" "Hamba pangeran." "Hamba datang seorang diri." "Baiklah. Marilah aku bantu." Di dalam keremangan malam, maka dua sosok bayangan itu pun sibuk menggali lubang di samping kuburan Rudira yang masih basah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika seseorang besok datang ke kuburan itu. Ketika lubang itu sudah cukup dalam, maka mereka pun segera memasukkan benda yang memanjang dan terbungkus tebal yang dipanggul di atas pundak orang yang meloncati pagar itu. "Ada berapa?" "5 pangeran. Dan menurut pembicaraan yang sudah kami lakukan, mereka akan mengambilnya 2 hari lagi." "Bagus, dan berhati-hatilah. Senjata-senjata api semacam itu sangat kami perlukan. Untuk melawan kumpeni, ada baiknya kita juga memiliki senjata api meskipun tidak banyak." Demikianlah, maka senjata api itu pun kemudian ditimbuninya dengan baik, sehingga tidak meninggalkan bekas. "Marilah kita pergi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan senjata semacam itu yang lain." "Hamba pangeran." "Tetapi mudah-mudahan juga tidak ada orang yang berprasangka bahwa kitalah yang telah menembak Raden Rudira." "Tentu tidak. Tidak ada orang yang tahu bahwa kita memiliki senjata api. Dan orang-orang sudah yakin bahwa sebenarnya yang menembak Rudira adalah kumpeni. Mudah-mudahan pula kematian Raden Rudira dapat membangkitkan harga diri rakyat Surakarta dan para bangsawan." Tetapi sebagian dari para bangsawan telah benar-benar kehilangan harga diri dan keberanian. Tidak terdengar jawaban. Sejenak kemudian mereka berdua masih saja merenungi senjata-senjata api yang tertimbun di lubang itu. "Sudahlah, marilah segera kita hilangkan bekas-bekas kita, dan kita segera dapat meninggalkan tempat ini." Keduanya pun kemudian menyamarkan timbunan senjata api itu sebaik-baiknya sehingga mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengetahuinya. Dengan hati-hati keduanya pun meninggalkan kuburan itu. Ternyata mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggali dan menimbuni kuburan senjata itu, sehingga malam sudah menjadi semakin jauh. Dalam pada itu, selagi mereka merayap keluar dari kuburan itu, di istana Pangeran Sindurata telah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Ketika perlahan-lahan Raden Ayu Galihwarit mulai sadar, maka Pangeran Sindurata menjadi gembira. Tetapi untuk sadar sama sekali, Raden Ayu Galihwarit memerlukan waktu hampir setengah hari. Namun berbeda dengan dugaan Pangeran Ranakusuma, bahwa ternyata Raden Ayu Galihwarit benar-benar menjadi agak baik. Ia mulai mengenal dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarnya. "Galihwarit," panggil ayahandanya yang sudah kembali dari Ranakusuman. "Ayahanda," desis Galihwarit. "Ya Galihwarit. Aku adalah ayahandamu. Apakah kau sudah menjadi semakin baik?" Raden Ayu Galihwarit memandang ayahandanya yang tampak masih agak kabur. Kemudian keluarganya yang lain.
Keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya. Bukan di rumahnya sendiri. Beristirahatlah saja dahulu Galihwarit. Jangan pikirkan apapun juga. Galihwarit tidak menjawab. Kepalanya terasa pening sekali dan perutnya menjadi mual. Bayangan yang kabur itu pun kadang-kadang bagaikan menghilang lagi. Wajah-wajah yang tampak tidak seperti sewajarnya. Kepala yang terlalu besar dan mata yang hitam kelam. Namun kadang-kadang bayangan yang aneh itu dapat dikenalnya seorang demi seorang, sebelum menjadi kabur dan seolah-olah berubah bentuknya. Ketika Raden Ayu Galihwarit akan muntah, maka ayahandanya yang cemas berkata, "Pejamkan saja matamu. Mungkin kau menjadi pening dan rasa-rasanya ruangan ini sedang berputar." "Ya ayahanda." "Nah, cobalah tidur. Jangan hiraukan apa-apa lagi." Raden Ayu Galihwarit mencoba memejamkan matanya yang kabur. Namun sekali-sekali ingin juga ia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pandangannya masih saja terasa terganggu. Kadang-kadang ia tidak dapat melihat apapun lagi, selain keputih-putihan. Seakan-akan ia berada di dalam gumpalan awan yang pekat. "Tidurlah," terdengar suara ayahandanya. Raden Ayu Galihwarit tidak menyahut. Tetapi ia memejamkan matanya. Namun dalam pada itu, ketika Raden Ayu Galihwarit mencoba mengingat apa yang telah terjadi dengan dirinya, mulailah angan-angannya menelusuri masa-masa yang telah terjadi. Raden Ayu itu dapat teringat meskipun samar-samar, mulai saat ia pergi meninggalkan istananya untuk memenuhi undangan beberapa orang perwira kumpeni. Diingatnya pula betapa meriahnya pertemuan itu, karena seorang perwira asing yang lucu dan senang bergurau. Dengan bahasa Jawa yang patah-patah ia mencoba berbicara terlalu banyak, sehingga suasananya menjadi sangat ramai. Raden Ayu itu pun berhasil mengingat saat-saat ia meninggalkan istana yang mulai menjadi sepi, dan diingatnya pula saat-saat ia berpindah kereta di pinggir jalan. Tiba-tiba dada Raden Ayu Galihwarit berdesir. Seakan-akan terbayang meskipun masih agak kabur seperti wajah-wajah yang mengelilinginya, gambaran berikutnya dari peristiwa yang dialaminya. Seakan-akan ia mendengar derap kaki kuda menyusul keretanya dan kemudian disusul suara tembakan dan sesosok tubuh terbanting jatuh. Di sela-sela derai suara tertawa yang suram bagaikan suara hantu yang menemukan sesosok mayat terkapar di tengah jalan, ia seakan-akan mendengar seorang kumpeni mengumpat. Dan ketika Raden Ayu Galihwarit bagaikan memaksa diri untuk mengingat apa yang selanjutnya terjadi, terasa sesuatu bagaikan menghentakkan dadanya. Tiba-tiba saja sebuah jerit yang panjang telah terloncat dari mulutnya. Ternyata kenangannya telah mulai menyentuh bayangan sesosok tubuh yang terkapar di pembaringan oleh luka peluru. Dan tubuh itu adalah tubuh anaknya sendiri. Raden Rudira. "Galihwarit," desis Pangeran Sindurata yang menjadi bingung. "Kenapa? Kenapa?" Yang terdengar kemudian adalah tangis yang meledak. Di dalam bayangan yang gelap, Raden Ayu Galihwarit melihat dirinya sendiri dicengkam oleh iblis yang paling laknat. Karena itu, di sela-sela tangisnya terdengar ia meratap, "Bukan maksudku. Bukan maksudku untuk menjerumuskan kau ke dalam bencana itu Rudira. Bukan aku. Bukan aku yang membunuhmu, Galihwarit. Galihwarit." Pangeran Sindurata menjadi bingung, sedang orang-orang lain pun seakan dicengkam oleh kecemasan yang luar biasa. Tetapi kejutan yang telah mengguncang perasaan Galihwarit itu mulai mengganggu syarafnya lagi. Karena itulah, maka bayangan yang semula samar-samar dan semakin lama menjadi semakin jelas itu pun telah menjadi kabur kembali. Dan bahkan hilang sama sekali. Yang kemudian mencengkamnya adalah kegelapan dan ketidaksadaran. Itulah sebabnya, maka kata-kata yang terloncat dari bibirnya pun sama sekali tidak terkendali lagi. Pengakuan-pengakuan yang kemudian mulai mengalir telah benar-benar mengganggu perasaan Pangeran Sindurata. Karena itulah maka tiba-tiba ia pun berteriak keras-keras kepada orang-orang yang ada di dalam bilik itu, "Pergi, semua pergi. Tinggalkan bilik ini. Biarlah aku sendiri yang menungguinya." Sejenak orang-orang yang ada di dalam bilik itu termangu-mangu. Namun karena itu, maka sekali lagi Pangeran Sindurata berteriak, "Pergi, cepat. Pergi." Orang-orang yang ada di dalam bilik itu mulai bergeser. Seorang demi seorang mereka keluar dari dalam bilik itu. Para emban dan juga keluarganya. Saudara-saudaranya dan bahkan orang-orang tua. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Sambil menangis ia meratapi peristiwa yang baru saja terjadi, dan yang mengakibatkan kematian Raden Rudira.
Meskipun tidak jelas dan tidak berurutan, namun ternyata bahwa Pangeran Sindurata berhasil menangkap igauan yang terlontar dari mulut Raden Ayu Galihwarit. Rasa-rasanya setiap kata yang didengarnya telah menghantam dadanya. Ia sadar bahwa ternyata selama ini putrinya yang telah berhasil menyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya dari istana Ranakusuman itu telah terperosok ke dalam lumpur yang kotor. Memalukan sekali, geram Pangeran Sindurata. Ketika kemudian dipandanginya wajah anaknya itu, terbayang betapa ia telah melakukan perbuatan yang terkutuk untuk mencapai cita-citanya. Anak setan, tiba-tiba ia menggeram. Lalu, siapakah yang mengajarimu berbuat demikian? Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak mengerti pertanyaan itu. Dengan kedua tangannya ia mengusap air matanya. Dan tiba-tiba saja gangguan pada syarafnya menjadi semakin parah. Karena itulah maka tangisnya tidak lagi terdengar. Bahkan di luar dugaan Pangeran Sindurata, Raden Ayu Galihwarit mulai tersenyum. Gila, gila. Oh, kau sudah menjadi gila, Pangeran Sindurata berteriak. Terdengar Raden Ayu Galihwarit tertawa. Dan suara tertawanya telah mengguncang hati Pangeran Sindurata. Pangeran yang mudah sekali hanyut dalam arus perasaannya itu. Tingkah lakunya, suara tertawanya dan kata-katanya itu benar-benar membuat Pangeran Sindurata bagaikan dihempaskan ke dalam suatu lingkaran yang menghisapnya ke dalam dunia yang kelam dan memalukan. Karena itu, ketika Raden Ayu Galihwarit sekali lagi menyebut nama Kumpeni di dalam hubungan yang lain dengan dirinya, maka darahnya bagaikan telah mendidih. Tiba-tiba saja ia meloncat menerkam pundak putrinya. Sambil mengguncang-guncangnya ia berkata, Galihwarit, jadi kau benar-benar telah menjadi gila. Bukan saja gila dalam arti yang sewajarnya, seperti yang terjadi atasmu sekarang, tetapi kau telah sejak lama menjadi gila dengan tingkah lakumu yang terkutuk itu. Raden Ayu Galihwarit menyeringai karena terasa pundaknya menjadi sakit. Tetapi kemudian ia tersenyum sambil berkata, jangan sakiti aku. Kau tidak usah memaksaku. Jika kau dapat menyediakan mutiara yang berwarna kelabu itu, kau tidak akan kecewa. Oh, Pangeran Sindurata menjadi lemas. Terhuyung-huyung ia melangkah menjauhi putrinya dan terduduk di atas pembaringan. Heh, mana mutiara itu? Mana? Tidak, Pangeran Sindurata justru menjadi bingung. Raden Ayu Galihwarit tertawa. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Wajahnya yang pucat itu benar-benar membayangkan wajah seorang iblis betina yang cantik tetapi berbisa. Pangeran Sindurata menjadi semakin bingung. Setiap langkah putrinya, rasa-rasanya dadanya menjadi semakin pepat. Namun Raden Ayu Galihwarit masih saja melangkah maju. Jangan, Pangeran Sindurata itu pun hampir berteriak. Tetapi Raden Ayu Galihwarit justru tertawa tertahan-tahan. Tiba-tiba sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Getaran yang tidak dapat dimengertinya, namun yang kadang-kadang memang terasa hinggap di hatinya itu. Getaran itulah yang kadang-kadang membuatnya kehilangan pengamatan diri. Sehingga beberapa orang menyebutnya agak kurang menguasai kesadarannya. Demikianlah ketika Raden Ayu Galihwarit tinggal lagi selangkah daripadanya, dan sambil tertawa memandanginya, Pangeran Sindurata tidak dapat lagi menguasai getaran di dalam dadanya itu. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang, dan matanya menjadi liar. Tanpa diduga-duga maka ia pun sekali lagi meloncat menerkam Raden Ayu Galihwarit. Kali ini tidak di pundaknya, tetapi tepat mencengkam leher. Oh, Raden Ayu Galihwarit masih sempat berdesah. Namun suaranya hilang karena tenggorokannya tiba-tiba saja tersumbat. Iblis betina, geram Pangeran Sindurata, kau telah melumuri namaku dengan noda yang tidak terhapuskan. Kau memang harus mati. Kau telah dengan tidak langsung membunuh anakmu sendiri dan melumuri namaku dengan kehinaan. Kau memang harus mati. Kau harus mati. Dan tangan Pangeran Sindurata mencengkam semakin keras, sehingga Raden Ayu Galihwarit yang sedang terganggu syarafnya itu sama sekali tidak dapat mengeluh lagi. Namun dalam pada itu, selagi tangan Pangeran Sindurata yang sedang bingung itu semakin erat mencengkam leher putrinya, tiba-tiba saja pintu bilik itu terdorong dengan kerasnya. Seseorang meloncat masuk dan dengan suara bergetar berkata sambil menarik tangan Pangeran Sindurata, "Kamas Pangeran, jangan. Jangan dilakukan." Pangeran Sindurata yang masih mencengkam leher putrinya berpaling. Dilihatnya adiknya dengan wajah yang cemas mencoba menahannya.
Jangan kau cegah aku Adimas. Jangan. Ingatlah Kamas. Yang Kamas lakukan itu sama sekali bukan suatu penyelesaian. Tetapi Kamas justru sedang membuka persoalan baru lagi. Pangeran Sindurata berpikir sejenak. Namun dalam pada itu tangannya menjadi semakin mengendur. Lepaskan Kamas, lepaskan. Seperti didorong oleh tenaga gaib maka tangan Pangeran Sindurata pun terlepas dari leher Raden Ayu Galihwarit. Namun dalam pada itu, tubuh putrinya itu pun sudah menjadi demikian lemahnya. Untunglah bahwa Pangeran Sindumurti, adik Pangeran Sindurata yang lahir dari ibu yang sama, cepat menangkap ketika Galihwarit terhuyung-huyung. Dipapahnya kemanakannya yang sedang terganggu itu dan dibaringkannya di pembaringan. Tetapi mata Raden Ayu Galihwarit masih saja terpejam meskipun nafasnya mulai mengalir tersengal-sengal. Kenapa kau cegah aku Adimas, geram Pangeran Sindurata. Kamas pun ternyata telah diguncang oleh kejutan perasaan. Seperti yang sering terjadi, Kamas tidak dapat mengendalikan perasaan yang sedang melonjak. Memalukan sekali. Ia mengigau tentang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah orang-orang asing. Kamas, berkata Pangeran Sindumurti, bukankah tentang orang asing itu aku sudah beberapa kali menyebutnya di hadapan Kamas. Tetapi Kamas sendiri berhubungan terlalu rapat dengan mereka. Demikian juga agaknya Galihwarit. Tetapi aku tidak mengajarinya berbuat demikian. Tetapi Kamas telah membiarkannya bermain-main dengan air. Pada suatu saat Galihwarit telah menjadi basah karenanya. Kesalahan ini jangan seluruhnya dibebankan kepada Galihwarit. Tetapi sebagian pada Kamas sendiri dan sebagian pada suaminya, Pangeran Ranakusuma. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia sempat memandang ke lubang pintu yang terbuka, dilihatnya beberapa orang masih menunggu meskipun pada jarak yang agak jauh dengan wajah yang termangu-mangu. Kau dengar pembicaraan kami? Tiba-tiba saja Pangeran Sindurata bertanya. Aku yang ada di luar pintu mendengarnya dan mengetahui dengan pasti apa yang Kamas lakukan. Tetapi para pelayan sudah aku suruh menjauh, agar mereka tidak mendengar lebih banyak lagi persoalan Galihwarit. Pangeran Sindurata termenung sejenak. Namun kemudian terasa dadanya bagaikan dicengkam oleh perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Kecewa, cemas, malu dan juga ketakutan. Perlahan-lahan ia melangkah ke sudut ruangan dan terduduk dengan lemahnya. Kamas, berkata Pangeran Sindumurti, baiklah kita berusaha. Mungkin ada tabib yang pandai yang dapat menyembuhkannya. Sementara ini sebaiknya Kamas juga beristirahat menenangkan hati. Oh, keluh Pangeran Sindurata, sementara ini Galihwarit masih akan tetap mengigau. Ia masih dapat berteriak-teriak tentang sesuatu yang dapat menambah noda di dalam hidupku yang tidak begitu cerah ini. Biarlah ia tetap tinggal di dalam biliknya. Aku akan membantu Kamas menjaganya agar ia tidak pergi keluar seorang diri dan tidak membiarkan ia berbicara. Kau akan tinggal di sini siang dan malam? Tentu bukan aku seorang diri. Kita bergantian. Dan sekali waktu istriku dapat juga membantu dan beberapa orang pelayan yang dapat dipercaya. Pangeran Sindurata tidak dapat menolak pendapat adiknya. Memang ia tidak mendapat jalan lain daripada itu. Apalagi pikirannya yang sedang kacau itu sama sekali tidak dapat dipergunakannya dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, untuk menyimpan Raden Ayu Galihwarit itu Pangeran Sindurata telah menyediakan sebuah bilik yang khusus. Bilik yang jarang dipergunakannya dan terletak di bagian belakang istananya meskipun masih berada di lingkungan dalam. Bilik itu kemudian seakan-akan menjadi sebuah bilik yang menyerupai sebuah tempat untuk menyembunyikan Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindumurti yang memiliki pandangan yang lebih jauh dari kakaknya, masih sempat melayani Raden Ayu Galihwarit seperti melayani seorang anak yang cengeng dan nakal. Ia memerlukan sikap yang khusus Kamas, berkata Pangeran Sindumurti, kita tidak dapat berbuat kasar. Kita harus berusaha mengalihkan perhatiannya dari orang-orang yang selalu disebut namanya. Biarlah perhatiannya tertuju pada barang-barang yang disukainya. Makanan atau pakaian. Oh, desis Pangeran Sindurata, aku harus menyimpan seorang yang gila di dalam rumah ini. Tetapi itu adalah darah daging Kamas sendiri, Pangeran Sindurata hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bencana yang dahsyat ternyata telah menimpa keluarganya.
Anaknya menjadi gila, dan cucunya mati tertembak oleh orang-orang asing yang selama ini dianggapnya sebagai bangsa yang akan dapat membawa kebahagiaan di dalam hidupnya, yang dengan ringan tangan memberikan banyak sekali hadiah yang berharga baginya. Tetapi Pangeran Sindurata tidak menerima peristiwa itu tanpa berbuat apa-apa. Ketika ia kemudian sempat berbicara dengan adiknya, Pangeran Sindumurti, mereka pun mendapat kesimpulan bahwa peristiwa ini tentu mempunyai alasan yang tidak dimengertinya. Dan alasan itulah yang harus mereka ketemukan. Untuk sementara aku tidak akan dapat menemui Pangeran Ranakusuma, desis Pangeran Sindurata, aku menjadi sangat malu. Ia tentu sudah mengetahui dan mendengar igauan Galihwarit pula sehingga dibawanya Galihwarit kembali ke rumah ini, meskipun ia tidak mengatakannya. Ya Kamas. Tetapi biarlah kita melihat perkembangan keadaan dengan hati yang dingin. Jika kita dibakar oleh perasaan, maka kita akan mudah berbuat salah. Pangeran Sindurata mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia tidak berhasil segera menyingkirkan pergolakan yang terjadi di dalam dadanya. Dan karena itulah, maka ia pun telah dicengkam oleh keprihatinan yang dalam. Dalam pada itu selagi malam menjadi semakin dalam, beberapa orang berkuda telah memasuki kota Surakarta. Beberapa orang prajurit peronda yang sedang nganglang terkejut mendengar derap itu. Apalagi pada suasana yang sedang buram karena kematian Raden Rudira, maka prajurit itu pun kemudian berusaha menghentikan orang berkuda yang berpacu di jalan raya itu, apalagi di malam hari. Ketika orang-orang berkuda itu sudah berhenti, maka pemimpin peronda yang bersenjata tombak itu pun segera mendekatinya. Tombaknya masih merunduk di bawah dadanya. Namun di dalam keadaan yang gawat itu, ia selalu berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang berkuda itu masih tetap berada di punggung kuda ketika prajurit itu bertanya, "Siapakah kalian?" Orang yang berkuda di paling depan itu pun menjawab, "Kami adalah keluarga Istana Ranakusuma." "Hei, aku sendiri adalah Abdi Ranakusuman." Yang lain, Raden Juwiring, putra tertua dari Pangeran Ranakusuma. "Aku baru saja memberitahukan kepadanya bahwa Raden Rudira telah meninggal." Oh, prajurit itu pun kemudian menganggukkan kepalanya dalam-dalam diikuti oleh para peronda yang lain. Katanya, "Maaf Raden. Raden sudah terlalu lama tidak tinggal di dalam kota, sehingga kami tidak segera dapat mengenal." Raden Juwiring tersenyum. Katanya, "Aku memang tidak banyak dikenal." Para peronda itu tidak menjawab. Mereka menganggap bahwa ucapan Raden Juwiring itu merupakan suatu sindiran bagi mereka. Tetapi sebenarnya Juwiring sama sekali tidak hendak berbuat demikian. Sesuatu di dalam hatinya lah yang telah mendesak kata-kata itu meloncat dari mulutnya. "Jika demikian," berkata para peronda itu, "silahkan Raden melanjutkan perjalanan." Demikianlah maka iring-iringan itu pun bergerak pula dan sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berlari di jalan raya yang sepi. Lampu minyak yang terpancang di sebelah-menyebelah jalan memberikan sedikit pertolongan di dalam gelapnya malam sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan menelusuri jalan kota. "Kakang Juwiring sangat dihormati di sini," bisik Arum kepada Buntal. Namun ternyata bahwa Juwiring pun mendengarnya juga sehingga sebelum Buntal menyahut, Juwiring telah mendahuluinya, "Hanya kebetulan. Mereka sebenarnya tidak menghormati aku, tetapi mereka menghormati derajat ayahanda pangeran. Jika aku bukan putra ayahanda Pangeran Ranakusuma, maka kedudukanku akan lain. Berbeda dengan seseorang yang dihormati karena pribadinya sendiri." Arum menjulurkan lidahnya sambil berdesis, ternyata Raden Juwiring mendengarnya. "Ah kau," sahut Buntal, "kau tidak sedang berbisik. Tetapi kau berteriak, tetapi bukankah sebenarnya begitu?" Buntal tidak menjawab lagi. Namun dalam pada itu, utusan dari Ranakusuman yang berada di antara mereka berpaling juga memandang Juwiring sejenak. Dan anak muda itu berkata lebih lanjut, "Ada orang yang dihormati memang karena ia pantas dihormati. Ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang dan apalagi bagi Surakarta. Tetapi aku belum pernah berbuat apa-apa." Tidak ada yang menyahut. Namun agaknya Juwiring tidak sedang bergurau. Tetapi ia bersungguh-sungguh. Sejenak kemudian mereka telah berada di tengah-tengah kota Surakarta. Sebentar lagi mereka sudah berada di jalan lurus yang menuju ke Istana Ranakusuman. Derap kaki-kaki kuda itu telah mengejutkan beberapa orang penjaga di regol Ranakusuman. Ketika mereka menjenguk lewat sebuah lubang di pintu regol, mereka melihat dua orang yang berdiri di muka pintu itu. "Siapa?"
Aku, bersama Raden Juwiring. Oh, Raden Juwiring, desis seseorang yang kemudian dengan tergopoh-gopoh membuka pintu regol. Ketika pintu itu terbuka, maka Juwiring pun segera bertanya, apakah Paman di Panala ada? Ada Raden. Ada. Silahkan masuk. Aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama kemanakan Ki di Panala. Panggillah. Seorang penjaga dengan tergesa-gesa pergi ke ruang dalam yang masih terang benderang. Didapatinya Ki Dipanala duduk bersila di ruang dalam. Agaknya ia selalu siap menunggu setiap perintah. Di sampingnya duduk seorang pelayan yang lain. Bersambung ke jilid 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.